Baik. Bisa kita mulai semuanya? Bisa ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Yes, oke. Yes, oke. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Siapa pemimpin doanya atau KM-nya? Silahkan Kak, dipimpin. Mari. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Hari ini siapa yang tidak hadir? Azam sama Arif. Azam kenapa? Azam sakit. Jam sakit, Ari Arif sakit. sakit. Yang non muslim? Ada di kelas. Berapa orang yang di kelas? Dua orang. Jadi 2 orang non muslim, 2 orang sakit. Oke. Azam itu kelompok berapa? 1. Oke, kita mulai tilawah terlebih dahulu ya, sebelum memasuki pembelajaran. Oke, dipindahin Kak, tilawah. Next. Nah, oke. Siap semuanya? Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Setelah kita melaksanakan tilawah bersama, hari ini kita akan memulai pembelajaran. Materinya kita masuk bab berapa? Bab 4. Apa judulnya bab 4? Dakwah, khutbah, dan tabligh. Dakwah, khutbah, dan tabligh. Dari awal kita menebarkan Islam dengan santun dan damai, dengan cara 1 khutbah, 2 dakwah, 3 tabligh. Nah, ini materi yang akan kita mulai atau pelajari hari ini. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Dari materi yang kita akan sampaikan, kalian harus mampu 1. Menganalisis ketentuan dakwah, khutbah, dan tabligh. 3. Menyusun teks khutbah dengan tema nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin itu adalah temanya kasih sayang, ya. Terus kemudian menerapkan ketentuan dakwah itu bagaimana, khutbah itu bagaimana, dan tabligh itu bagaimana. Terakhir, membiasakan sikap menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Kasih sayang kepada seluruh alam. Tuh. Lanjut Kak. Minggu kemarin kita sudah Bapak kasih tahu tentang dakwah itu apa aja, khutbah itu apa saja, dan tabligh itu apa saja. Dari ketiga materi ini berbeda ya. Ada yang sama, ada juga yang berbeda. Nah, perbedaan dan persamaan ini nanti kita akan bahas hari ini. Kita kerjakan hari ini. Minggu kemarin Bapak sudah singgung materinya apa saja, bagaimana pelaksanaannya. Nah, hari ini kita akan mulai eksekusi apa sih persamaan dakwah, khutbah, tabligh ini, dan apa sih perbedaan dakwah dan khutbah tabligh ini. Begitu. Tentunya materi ini harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Lanjut.
Sebelum Bapak mulai dengan materinya, Bapak ingin ngasih tahu dulu kalian apa yang tampil di depan ini. Kira-kira dari 4 video ini, yang awal ini siapa namanya? Ustadz Abdul Somad. Yang kedua? Ustadz siapa? Kenal apa tidak? Ustadz Adi Hidayat. Oke, yang ketiga. Biasanya ini jamaahnya anak-anak muda nih, mahasiswa. Siapa? Hanan Ataki. Terakhir, yang biasanya suka di podcast Deddy Corbuzier, siapa? Habib Hussein Jafar. Keempat orang ini semuanya adalah pendakwah. Oke, Bapak tampilkan videonya dulu ya. Bagaimana sih dakwah itu, bagaimana sih tabligh itu, biar kalian ada gambaran sedikit. Oke, diklik sini Kak. Ini adalah gambaran video tentang materi siapa sih pelaku pendakwah itu. Lanjut Kak. Ini adalah ayat yang kita tadi baca dari awal sampai akhir. Semua ayat ini adalah tentang gambaran mewakili dalil dakwah, khutbah, dan tabligh. Dakwah itu ada pada surah Ali Imran 104 dan An-Nahl 125. Itu dakwah. Kemudian khutbah itu ada pada surah Al-Jumu'ah ayat 9-10. Dan terakhir sisanya tabligh. Quran surah Al-Ahzab ayat 39. Dari 4 ayat yang Bapak tampilkan ini setidaknya mewakili dalil atau argumen tentang dakwah, khutbah, dan tabligh. Secara paparan langsungnya nanti akan dipaparkan oleh kelompoknya masing-masing. Oke? Nah, Bapak hanya memberi gambaran besar saja secara umum, secara global. Apa sih itu dakwah? Apa isu tabligh? Apa sih itu khutbah? Oke, Bapak artikan dulu ya. Yang pertama, dalil tentang dakwah. Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun, dan hendaklah di antara kalian, sebagian di antara kalian itu harus ada umat, harus ada orang yang ngapain? Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Yad'una ilal khair itu artinya mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada kebajikan. Kebaikan juga sama bisa ma'ruf. Kemudian wa yanhauna 'anil munkar, melarang kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang beruntung. Nah, dakwah itu dari mana Pak? Asal muasal katanya. Dakwah ini kita bisa lihat dari yad'una ini nih, yad'una. Yad'una itu adalah fi'il mudhari'. Dakwah itu adalah masdar. Dakwatun. Fi'il mudhari'nya yad'una, masdarnya adalah dakwah. Kira-kira apa yang susah kan selama ini bagi generasi muda melaksanakan dakwah yang tahu, atau bagaimana caranya dakwah itu bagaimana, materi itu bagaimana? Sudah paham dari materi yang Bapak sampaikan? Kelompok 1 Pak ada, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ada. Iya. Kelompok 1 sudah dapat materi dakwah. Ya, kelompok 2 materi tentang sudah ada. Kelompok 3 materi tentang tabligh. Kelompok 4 dalil bersama dan oke. Minggu kemarin sudah Bapak kasih tahu ya. Oke. Hari pertama kalian ngapain, hari kedua kalian ngapain, sampai sekarang kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Minggu sekarang berarti
untuk melakukan presentasi. Sudah terbagi ya. Berapa lama ya nanti? 12 slide. Dua. Sebentar kalau aku tuh ngomong siapa? Dua. Siap dua? Sudah siap? Siap. Ini langsung lagi ya. Sudah sebenarnya sudah terbagi. Siap. Oke. Kalau aku pokok kasih waktu 10 menit aja ya. Oke. Sebelum kelompok satu kelompoknya ke depan, kelompok lain silakan siapkan LKPI-nya. Lakukan penilaian tentang penampilan kelompok satu atau tentang kelompok yang sedang ke depan. 1, 2, 3. Kapibara. Udah nih serius ya, akan percobaan ya. Oke. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi di sini kami kelompok 1 ingin menjelaskan tentang dakwah. Pertama itu mungkin sebagian dari kita itu berpikir bahwa dakwah itu hanya tugas ustadz saja. Tapi padahal sebenarnya kan saya Syifa Nurmalia Putri dan rekan saya. Oke, perkenalkan saya Nikita Livina. Saya Munifah Syarifah. Saya Ira. Topik ini bukan sekedar ceramah biasa, melainkan penyampaian ajaran Islam kepada satu orang atau pada banyak orang dengan tujuan agar bisa diamalkan. Nah, karena hal tersebut, jadi kita dalam menyampaikan topik itu kita harus secara sopan, menarik, tidak membosankan dan tidak boleh menyimpang dari substansi dari materi topik dari kelompok 3. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Jadi sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Masih semangat gak nih dengerin penjelasan dari kita? Nah, ini dia penjelasan terakhirnya teman-teman. Kelompok kita yaitu kelompok 4 akan menjelaskan tentang dakwah, khutbah, tabligh dari mulai persamaan, perbedaan sampai dalil-dalilnya. Nah, langsung aja kita mulai ya teman-teman ya. Oke, yang pertama itu ada persamaan nih dari ketiga itu yaitu dakwah, khutbah, dan tabligh. Nah, persamaannya sebenarnya itu tuh sama-sama menyuruh manusia atau ngasih nasihat ke manusia agar kehidupannya itu berjalan gitu dengan aturan Allah, dengan syariat Allah. Jadi menyampaikan gitu nasihat agar manusia itu tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi masih sejalan. Nah, yang kedua itu tuh mengajak manusia untuk melaksanakan syariat Islam seperti yang saya bilang tadi, untuk menyampaikan nasihat, terus menyampaikan hal-hal yang mungkin orang itu tidak ketahui, tapi ketika ada orang yang menyampaikannya, orang yang belum tahu itu akan tahu dan melaksanakan, tapi belum tentu juga dilaksanakan. Tetapi alangkah baiknya kalau misalkan kita sering dengar nih ada ceramah ini, ada ceramah itu, pasti otak kita akan teringat dengan audio yang telah kita dengar seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah mengingatkan bahwa sukses dan bahagia itu diperoleh oleh Allah gitu. Jadi keseimbangan gitu teman-teman antara dunia dan akhirat, kita tetap mengingatkan seperti dakwah tentang gimana caranya biar akhirat sama dunia itu seimbang.
mengevaluasi pengalaman belajar. Ada 3 pertanyaan ya. Refleksi, ini pertanyaan refleksi. 1. Apa pengalaman berharga yang didapat dari praktik dakwah ini, praktik presentasi ini? Kedua, bagaimana cara memperbaiki kekurangan presentasi kalian? Yang ketiga, apa tantangan berdakwah di era digital sekarang? 3 pertanyaan itu silakan ditulis di sini di LKPD-nya. Kesimpulannya hari ini kita dapat materi dakwah, khutbah, dan ketiga ini semuanya sama, yaitu menyeru atau memberi nasihat. Cuma dari ketiga ini yang paling berat itu khutbah, karena khutbah itu ada rukunnya. Kalau hilang rukunnya, ya sholat Jumatnya batal. Rukunnya itu ada di khutbahnya, ada di khotibnya, ada di sholat Jumatnya. Pertemuan selanjutnya, Bapak mau ngasih tahu tuh pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya ngapain? Pertemuan selanjutnya nanti kalian harus ada yang jadi MC, harus ada yang jadi ceramah, harus ada yang baca Quran, harus ada yang baca doa. Oke? Kelompoknya masih sama. Kelompok 3. Gitu ya. Sebelum ditutup, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Tetap semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, selesai. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kalian boleh isi